Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asifa Andan Sonia Hermana Putri dengan NIM A1A323058 dari kelas R002 angkatan 2023. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Perdata, yaitu menganalisis dua jurnal. Jurnal yang pertama yaitu kebijakan pengadilan dalam menentukan hak asuh anak pada kasus perceraian studi kasus di Oku, Timur, Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia dalam menentukan hak asuh anak menitik beratkan pada prinsip the best interest of the child sesuai ketentuan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Faktor yang menjadi pertimbangan hakim antara lain kebutuhan emosional, fisik, dan stabilitas lingkungan anak, serta bukti dan penilaian ahli untuk memastikan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara hati-hati dengan pendekatan berbasis bukti dan kolaborasi orang tua guna meminimalkan dampak negatif pada anak dan mendukung perkembangan optimal mereka. Hakim juga mempertimbangkan kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, kasih sayang, dan lingkungan yang aman. Selain itu, jika anak telah mampu mengemukakan pendapat, keinginannya juga diperhitungkan. Penelitian ini menegaskan bahwa keputusan yang diambil secara bebas dari pengaruh eksternal dan fokus pada kesejahteraan anak akan menghasilkan keputusan yang lebih positif dan adil bagi masa depan anak. Pengadilan juga mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi agar suasana tetap kondusif dan tidak berkepanjangan yang berpotensi merugikan psikologis anak. Jadi kesimpulan dari jurnal ini yaitu bahwa pengadilan menetapkan hak asuh anak dengan mengutamakan prinsip the best interest of the child sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Keputusan hakim didasarkan pada evaluasi menyeluruh atas kebutuhan emosional, fisik, dan stabilitas lingkungan anak dengan mempertimbangkan bukti dan pendapat ahli untuk memastikan kesejahteraan anak. Pendekatan berbasis bukti dan kolaborasi antara orang tua serta keterlibatan profesional membantu meminimalkan dampak negatif dan mendukung perkembangan optimal anak. Keputusan yang bebas dari pengaruh eksternal dan fokus pada kesejahteraan anak diyakini memberikan hasil yang terbaik bagi masa depan anak setelah perceraian. Mediasi juga didorong sebagai upaya menghentikan konflik berkepanjangan yang berpotensi merugikan anak secara psikologis. Analisis jurnal yang kedua membahas kasus Wan Prestasi, yaitu pelanggaran perjanjian dalam kontrak kemitraan industri kelapa sawit antara PT AD tergugat dengan PT SS dan PT AB, yaitu penggugat, di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan nomor perkara 36/PDT G/2024/PN PKB. Wan Prestasi terjadi karena PT AD tidak memenuhi kewajibannya membayar tagihan pembelian tandan buah segar yaitu TSB tepat waktu dengan nilai hutang mencapai kurang lebih 1.500.000.000. Dari perspektif yuridis, Wan Prestasi adalah kelalaian pihak yang berjanjian dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1243 dan pasal 1313 tentang sahnya perjanjian dan akibat hukum jika tidak dilaksanakan sesuai
kesepakatan. Wan prestasi dapat berupa keterlambatan, tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, atau melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai perjanjian. Penyelesaian kasus ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme akta van dading, yaitu perjanjian perdamaian yang dibuat dan disahkan oleh hakim di persidangan untuk menyelesaikan sengketa wan prestasi secara damai tanpa melalui proses litigasi panjang. Kesepakatan yang dibuat antara pihak-pihak termasuk pembayaran secara cicilan dengan jaminan pembayaran serta sanksi hukum jika wan prestasi terjadi lagi. Akta van dading memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat final serta memberikan beberapa keunggulan seperti menghindari proses pengadilan yang panjang dan mahal, menjaga hubungan bisnis antar pihak, serta memberikan kepastian hukum. Namun, keberhasilan penyelesaian ini sangat bergantung pada kepatuhan para pihak untuk menjalankan isi kesepakatan. Jadi kesimpulan dari jurnal ini yaitu menekankan bahwa wan prestasi merupakan pelanggaran serius dalam kontrak bisnis yang bisa menyebabkan sengketa. Namun, penyelesaian dengan akta van dading merupakan solusi efektif untuk menghindari konflik berkepanjangan dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak. Mekanisme ini sangat penting untuk mendukung kelangsungan hubungan bisnis, terutama dalam sektor perkebunan kelapa sawit yang melibatkan perusahaan besar dan perjanjian jangka panjang. Itulah analisis 2 jurnal dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.